Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat kita. Kalau engkau percaya engkau diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada nama lain, hanya nama Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, hanya nama Yesus. Jadi yang mau saya katakan kepada kita, biar kita beriman kepada Dia. Dan juga Alkitab mengatakan, ya Yohanes 3 ayat 36, karena begitu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Itu kata Paulus dalam Roma 10 ayat yang ke-9 dan 10. Kiranya Tuhan menolong kita memilih yang terbaik dalam hidup ini. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa menyertai kami dalam perjalanan hidup kami, di mana kami menikmati segala kebaikan Tuhan dari tahta kasih karunia. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Masih dalam Mazmur 40 ayat 5 dan 6 saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Wow. Ya, Anda bisa bayangkan, ini kan masih ada kaitannya dengan khotbah yang tadi pagi. Bagaimana situasi, tetapi selalu di situasi yang sukar, sulit, selalu ada datang pertolongan Tuhan. Sampai ini pemazmur tidak dapat untuk menceritakan segala perbuatan, karena terlalu banyak hal-hal yang sudah dilakukan Tuhan terhadap kita. Nah, tema kita adalah berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah kita orang mengandalkan Tuhan di tengah situasi yang tidak memadai, di tengah situasi yang tidak mungkin, di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi penderitaan? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Andalkan Tuhan, supaya engkau mendapatkan kekuatan, supaya engkau mendapatkan pertolongan, supaya engkau mendapatkan kasih sayang dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi kita tidak dapat sembunyikan diri kita, ya, bila kita sedang mengalami masalah. Kadang-kala raut wajah pun terlihat, ya. Tetapi bila kita mengalami pengaruh kebenaran Allah, maka kita kalau kita mengalami hidup ini dalam keadaan susah, kita mengandalkan Tuhan, kita akan tetap menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan itu sebabnya Alkitab sudah mengatakan kepada kita, dan orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang meletakkan iman atau kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kalau orang itu mengandalkan Tuhan, dia akan menaruhkan kepercayaan imannya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Iman adalah dasar. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1 dikatakan, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ke-16, 6-nya, tidak tanpa iman kita tidak akan berkenan kepada Allah. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, biar kita beriman dan mempercayai bahwa Allah adalah penolong kita. Allah adalah membuat kita melewati masa-masa sulit kita dalam pertolongan. Dan disebut orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Kalau engkau mau disebut berbahagia, andalkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, menyerahkan diri mereka kepada Allah, menyerahkan diri
mereka kepada Yesus saja, dan itu akan menolong kita. Karena firman Allah berkata dengan jelas, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Jadi terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau hati kita menjauh dari Tuhan, mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri, wow, itu tidak disenangi oleh Tuhan. Dan ada dampaknya kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita, dan kita menganggap kita lebih daripada Tuhan. Maka dikatakan oleh Alkitab, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya, jadi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, atau dengan kata lain mengandalkan diri sendiri, kita sendiri yang rugi. Dan saya ingin kita tetap adalah orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan. Dan tentu orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang-orang yang mau menyatakan segala kasih dengan tulus di hadapan Allah, menantikan Tuhan di dalam segala kesesakannya, di dalam doa dan harapan. Dan yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang tidak sombong dan hidup, yang maksudnya tidak hidup dalam kebohongan. Kan ada banyak orang berbohong, ada banyak orang hidup dalam kesombongan, ya. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, jangan. Kita lihat bagaimana Tuhan menghukum Raja Saul, yang sebenarnya kalau Anda baca dalam 1 Samuel 15 ayat 17, di sana diceritakan bahwa Tuhan mengangkat Benyamin dari suku Benyamin, yaitu Raja Saul. Ini adalah orang yang kecil, dari suku yang paling kecil, tetapi Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Tapi dia menjadi sombong, dia lupa akan derajat yang sudah diberikan Tuhan kepada dia dengan jalan melangkahi perintah Allah, di mana Tuhan katakan kamu harus musnahkan orang Amalek, dan tidak boleh, baik itu kambing, baik itu domba, baik harta bendanya, baik manusia, apapun. Karena apa? Karena waktu mereka keluar dari Mesir, mereka dihalang-halangi oleh orang Amalek, sehingga ya banyak hal lah mungkin dari yang tidak diceritakan oleh Alkitab, tetapi ada banyak hal-hal yang dilakukan setelah dihukum. Kita tahu bagaimana murkanya Allah karena perbuatan mereka itu. Ada banyak orang yang mengalami kematian dan penderitaan, dan juga hal-hal yang orang-orang Amalek lakukan. Dan itu sebabnya ketika Samuel datang dan tidak sejalan, walaupun Tuhan sudah memberitahukan terlebih dahulu kepada Samuel bagaimana hati Raja Saul, dan ketika dia datang, aku sudah melakukan perintah Allah, tiba-tiba apa itu, suara apa itu? Ya, itu domba-domba yang terbaik yang akan kami persembahkan kepada Tuhan. Dan tiba-tiba lembu dengan tujuan katanya untuk mempersembahkan. Allah tidak meminta, mendengar lebih baik daripada segala korban. Jadi kita perlu taat kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan penting, dan melakukan apa yang kita dengarkan dari Tuhan itu jauh lebih penting untuk kita taati dalam hidup ini. Tapi Saul tidak melakukannya, sehingga Tuhan memecahnya dan melantik yang lain, raja yang lain, yaitu Daud yang lebih berkenan kepada Allah. Jadi jangan pernah hidup dalam dusta, jangan pernah hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan, jangan pernah sombong untuk melanggar perintah Allah, kehendak Allah, kalau engkau tidak mau dipermalukan. Karena firman Allah dalam Yeremia 17 ayat 13, kalau engkau meninggalkan Allah, sumber air hidup itu, engkau akan dipermalukan. Dan biarlah kita orang yang bergantung. Dan itu sebabnya pemazmur tidak meninggalkan Tuhan walaupun dalam keadaan susah yang sangat berat, tapi dia menantikan Tuhan. Tadi pagi sudah saya katakan bagaimana Tuhan menyatakan kebaikannya. Dan selanjutnya, terakhir,
Yang terakhir, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati dan menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, itu ya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi kalau orang yang mengandalkan Tuhan itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Karena apa? Ada Tuhan yang memberkati. Itu sebabnya kita perlu mengandalkan Tuhan supaya apa yang dikatakan oleh firman Allah ini kita nikmati. Itu sebabnya berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan melarat, bukan menderita, bukan. Tapi dia disebut berbahagia karena apa? Iman kita sampai ke sana untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kiranya kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan sepanjang umur hidup kita, sehingga kita disebut orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati oleh karena kita melakukan firman-Nya. Bukan karena kuat atau gagah, tapi karena rohku, kata Tuhan. Jadi setiap orang percaya biarkan mengandalkan Tuhan sepanjang umur hidupnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami disebut orang yang berbahagia dengan mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Terima kasih. Kalau engkau sakit, saya mau katakan dalam nama Yesus, arahkan tanganmu kalau engkau percaya, dan Tuhan mampu menolong apapun sakit penyakitmu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dalam nama Yesus, terima kasih. Kiranya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa akan terus menolong. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sedang mengalami masa-masa sulit. Datanglah kepada Tuhan, arahkan tanganmu kepada Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang dibawa kepadamu Tuhan, tanda penyerahan kami kepadamu Tuhan Bapa di surga. Buka jalan dan buka berkat-Mu, pintu rahmat-Mu, kami mengandalkan Engkau. Alkitab mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kami datang dan berikan kami kelegaan daripada Tuhan dengan cara pertolongan dan kekuatan daripada Allah mengalir, dan pertolongan daripada Allah kami nikmati sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, kiranya Tuhan Yesus terus menyatakan segala kebaikannya. Dan sebelum kita tidur, jangan lupa untuk merenungkan firman Allah, membaca firman Allah, berdoa.